Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi, mengistiqomahi kajian kita setiap malam Kamis. Malam hari ini kita lanjut ke tema selanjutnya, masih dalam tema perdamaian. Minggu lalu kita membahas pikirannya Erik Zweig. Malam hari ini kita ke Norwegia. Ketemu beliau, Bapak Johan Galtung. Nama lengkap beliau Johan Vincent Galtung. Ini beliaunya kita angkat karena kalau temanya perdamaian, beliau ini bapak studi perdamaian. Jadi beliau yang dikenal menginisiasi munculnya kajian baru yang nanti dikenal sebagai studi perdamaian. Asalnya dari Norwegia. Kelahiran tahun 30. Ayahnya dokter. Apalagi? Ya beliau dari Norwegia, nanti guru besar di Oslo. Sempat dapat, ya beliau memang pinter, PhD bidang matematika dan sosiologi. Kemudian dapat 10 honoris causa doktor dan dapat 6 honoris causa yang guru besar. Bukunya 100-an lebih. Artikel-artikel jurnalnya bisa ribuan. Jadi ngajar di mana-mana seluruh dunia. Terakhir di Malaysia sampai tahun 2015. Beliau dapat anugerah guru besar di sana bidang perdamaian global. Apalagi? Menikah 2 kali. Kalian kalau info ini, punya anak 4, istri pertama 2, istri kedua 2. Ya tapi kalian niru yang honoris causa, enggak usah yang 2 kalinya. Baik, kita mulai ya. Beliau pinter, karya-karyanya banyak, pengalaman pahitnya juga ada. Usia 12 tahun menyaksikan ayahnya ditangkap oleh Nazi. Nanti beliau juga sempat dipenjara 6 bulan karena menolak wajib militer. Beliau juga dikejar-kejar orang Yahudi karena dituduh antisemit, meskipun beliau menyangkalnya. Oke, itulah tokoh kita malam hari ini, Johan Galtung, bapak studi perdamaian. Baik, kita mulai ya kajian kita. Ini malam hari ini kayak kuliah, materinya materinya anak kuliahan. Lumayan lah ya teman-teman dapat
ngerti rasanya materi-materi di kampus seperti apa. Ini biasanya ketemunya di anak-anak studi agama-agama. Baik, bismillah, kita mulai. Saya awali dari sini ya, jadi membicarakan perdamaian dalam pikirannya Galtung ini, orang tentu saja memulainya dari kekerasan. Kemudian tentang konflik, kemudian baru perdamaian. Kita lihat dulu, apa sih kegelisahannya beliau ini? Kok sampai fokus pada perdamaian? Suaranya tentang perdamaian didengar oleh dunia, karena memang beliau ahli di situ. Ada 4 hal yang dilihat oleh Galtung yang menurut beliau ini krisis zaman ini. Jadi ini 4 krisis. Beliau melihatnya di mana-mana ada fenomena ini. Yang pertama apa? Krisis kekerasan dan ancaman kekerasan. Ini apalagi hari ini kekerasan itu formatnya macam-macam. Tidak hanya di dunia nyata, dunia digital, dunia maya juga banyak sekali kekerasan demi kekerasan. Apalagi kalau kekerasan itu luas, tidak sekedar kekerasan fisik. Kekerasan psikis juga ada, kekerasan verbal kata-kata. Wah. Di medsos, di Instagram, di Twitter itu kan isinya banyak sekali teman-teman menemukan kekerasan demi kekerasan. Nanti kita lihat apa sih kekerasan itu. Yang kedua, krisis penderitaan dan ancaman kemiskinan. Banyak sekali orang menderita. Ini saya tidak perlu menjelaskan detail ya. Teman-teman kan juga banyak yang kategorinya menderita. Ya wis, nontonnya awake dhewe kita yang malam hari ini ngumpul ini kan ya wis kategorinya ndak jauh-jauh dari situ lah wis. Masalahnya banyak, utangnya banyak, tanggung jawabnya banyak, ndak selesai-selesai, problemnya banyak. Cirinya sederhana, stres. Nah, pokoknya ada stresnya itu penderitaan sudah. Ya untungnya kita ngerti filsafat ya dikit-dikit. Kalau sedang menderita kan tahu filosofinya. Hidup memang penderitaan. Bisa jawab. Yang ketiga, krisis represi dan ancaman represi. Yang kuat menindas yang lemah, menekan yang lemah. Yang lemah diam-diam menekan yang kuat, ingin menjatuhkan yang kuat. Jadi kita hari ini serba khawatir karena kadang-kadang teman yang sangat dekat bisa jadi musuh yang sangat kuat. Hari ini situasinya banyak fenomena represi-represi khususnya oleh yang punya kekuasaan. Dan yang keempat, tidak boleh dilupakan juga, Galtung nanti juga membahas tentang lingkungan, feminisme, dan lain sebagainya. Meskipun malam hari ini kita masih belum seluas itu. Ini semacam pengantar-pengantar saja. Tidak mungkinlah ratusan referensi harus dikemas dalam waktu 2 jam. Jadi ini tak pilih yang gampang-gampang saja. Itu pun tidak jamin teman-teman paham. Wis pokoknya nawa itu belajar saja, wis pokoknya ngono. Baik, paling tidak kita ada krisis ya dalam hidup ini. Ada banyak krisis kita hadapi hari ini. Semoga kita tidak jadi orang yang naif. Orang naif itu tahu ada masalah, tapi pura-pura tidak tahu dan tidak ingin berubah. Ini namanya orang naif. Jadilah orang yang kritis. Orang kritis itu tahu ada masalah dan siap mencari solusi dan berubah.
Yang paling rendah orang yang kesadarannya mitis. Kalau mitis itu tidak tahu ada masalah, tapi ya siap sih kalau mau diajak berubah. Orang yang ikut-ikutan saja. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, ke selatan. Yang lain viral apa, kamu posting viral itu. Yang lain, nah, ini kesadarannya agak terombang-ambing. Jadi mitis itu tidak tahu ada masalah tapi siap berubah. Itu mitis. Problemnya apa, mengapa, bagaimana, tidak tahu. Tapi karena yang lain ke utara, ya saya ke utara. Kemudian ada naif. Kalau naif itu tahu ada masalah, tapi tidak mau berubah. Sudahlah Pak, biar saja. Ngapain sih repot-repot, hidup itu kayak gini, biar aja. Yang ketiga ada kritis. Kalau kritis itu tahu masalah dan siap berubah. Ingin jadi lebih baik. Semoga kesadaran kita ada di kritis ini. Baik. Nah, krisis-krisis tadi itu kan jenisnya kekerasan. Tadi saya sebut di mana-mana kiri kanan kita ketemu banyak sekali kekerasan. Mungkin kita tidak sadar. Teman-teman mungkin tidak perlu definisi detail apa itu kekerasan. Sudah bisa merasakannya. Tapi Galtung punya definisi menarik tentang kekerasan. Kekerasan itu sesuatu yang terjadi ketika diri kita diintervensi sedemikian rupa atau kita yang mengintervensi sedemikian rupa sehingga potensi kita tidak bisa kita aktualkan. Jadi harusnya saya bisa hidup enak. Kok tidak bisa hidup enak? Itu pasti ada terjadi intervensi kekerasan di situ. Harusnya aku bahagia, tapi kok supek? Itu pasti di situ terjadi kekerasan. Ini ada hubungan antara potensi dengan aktualitas. Hal yang sama bisa saja kalau konteksnya itu kekerasan, tapi konteksnya ini tidak. Di bukunya dicontohkan misalnya fenomena penyakit TBC atau kemarin ada pandemi itu ya. Kalau TBC abad 18, zaman itu belum ada obatnya TBC itu. Kalau ada orang kena TBC, kemudian dibiarkan saja sampai meninggal, zaman itu orang maklum. Karena memang tidak ada obatnya. Nah ini zaman itu bukan kekerasan. Tapi saat ini ya sudah lama obatnya ada. Kok ada orang TBC kok dibiarkan saja, itu kekerasan. COVID misalnya, saya tidak tahu obatnya sudah ketemu apa belum. Kalau belum ketemu, orang maklum. Kemarin waktu kuat-kuatnya pandemi itu kan belum ada obatnya. Jadi yang meninggal banyak sekali orang maklum. Karena belum ada obatnya. Mungkin kalau sudah ketemu obatnya, ya ada orang kena COVID kok didiamkan saja. Nah, itu kekerasan. Jadi situasinya berbeda. Jadi makanya minggu lalu saya contohkan, loh ini konteksnya apa dulu. Latar belakangnya bagaimana dulu. Ada potensi dilanggar enggak? Jadi harusnya saya begini, tapi kok enggak bisa. Karena dihalangi orang. Orang itu berarti melakukan kekerasan. Dalam hal apapun, baik fisik maupun psikis. Gara-gara kata-katamu yang nyelekit, harusnya aku gembira, sekarang aku jadi stres, depresi misalnya. Nah, itu pasti ada kekerasan. Harusnya aku santai-santai, gara-gara kamu pukul, sekarang pijet, sakit. Ada kekerasan. Jadi antara potensi yang seharusnya dengan aktual yang terjadi tidak sinkron. Karena dihalangi secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu kekerasan misalnya apalah
yang membuat kalian tidak bisa melakukan sesuatu, padahal harusnya kalian bisa. Tapi mungkin orang sekelilingmu menghalangi. Akhirnya potensimu tidak keluar. Itu sejenis kekerasan dalam definisi ini. Makanya kekerasan itu satu penghalang yang menyebabkan orang tidak bisa mengaktualisasi diri secara wajar. Padahal penghalang itu harusnya bisa dihindarkan. Itulah kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, bisa emosi, bisa verbal, bisa institusional, spiritual, perilaku, sikap, kebijakan, dan lain sebagainya. Bahkan nanti bisa pada orang lain, termasuk pada dirimu sendiri. Misalnya kalian sudah ngantuk, tapi dipaksa-paksa, harus melek ini, harus melek. Malu kalau ketiduran misalnya. Itu kamu kekerasan pada dirimu sendiri. Padahal sedang ngantuk, harusnya kamu aktualkan dengan cara tidur. Kok ya malah mati-matian sampai matanya diganjel, dimelek-melekin, tapi terus. Nah, itu pada diri sendiri. Itu juga jenis kekerasan. Kita lanjutkan. Nanti menurut Galtung, kekerasan itu ada 3 jenis. Ini kadang orang menyebutnya segitiga kekerasan. Ada kekerasan langsung, ada kekerasan struktural, ada kekerasan kultural. Nah, kalau yang langsung kelihatan, tapi yang struktural dan kultural tidak kelihatan. Mungkin yang kelihatan gampang ya, kalian nonton video ada siswa SMA dibully, dipukuli, itu kekerasan langsung, kelihatan. Tapi yang struktural tidak kelihatan. Apa itu struktural nanti kita jelaskan. Yang kultural tidak kelihatan. Jadi ada 3 jenis kekerasan. Jangan-jangan kita ini sebenarnya korban kekerasan tapi tidak sadar. Mungkin secara struktural, mungkin juga secara kultural. Kalau kekerasan yang langsung, orang mendeteksinya gampang. Sudah KDRT, suami mukuli istri, atau sebaliknya, istri mukuli suami. Kan ada kemarin kasus juga kan, ada yang sampai dipotong sama istrinya karena selingkuh itu kan. Itu kan kelihatan langsung itu. Tapi ada jenis kekerasan yang lain yang kita mungkin harus agak jeli melihatnya. Karena ini tidak langsung. Bahkan tidak ada pelakunya. Pelakunya ya struktur dan kultur. Nah, apa kekerasan struktur itu? Satu kekerasan yang itu mungkin dirasakan orang banyak, dampaknya kita rasakan, tapi kita tidak bisa nunjuk ini salahnya siapa. Biasanya kekerasan ini lahir karena struktur. Struktur itu kebijakan-kebijakan tata hidup, ya secara umum yang memutuskan yang punya kekuasaan struktural. Jadi ini yang disebut kekerasan struktural. Misalnya masjid ini kan yang bikin aturan-aturan takmirnya misalnya. Misalnya takmirnya bikin aturan, barang siapa ikut ngaji ini misalnya harus bajunya minimal harganya 300.000. Kalau baju murahan tidak usah masuk. Nah, kamu kan terhalang potensimu untuk belajar ngaji karena aturannya begitu. Takmirnya ketika dituduh, Mas kok begitu, saya tidak punya baju di atas 100.000 harganya. Loh yuk, jangan salahkan saya, aturannya begitu. Nah ini salah satu contoh ya. Ini kekerasan struktural. Jadi kekerasan ini terjadi, kadang orang menyebutnya satu tindakan
kekeliruan, tapi kita tidak bisa nuding ini yang keliru siapa. Karena memang sistem hidupnya begitu. Jadi misalnya kalian tinggal, mungkin kadang-kadang kan ada itu, tinggal di sebelahnya pemotongan hewan atau orang yang itu mereka sudah dapat izin, atau di orang melihara ayam itu kadang-kadang kan agak bau, tapi dia sudah dapat izin secara legal, dia sah, aturannya boleh, tapi kalian tersiksa di situ misalnya karena baunya. Nah, ini kita mau nuding kemana? Nyalahkan siapa? Wong mereka juga izin dan dibolehkan kok, mereka legal kok, tapi kita tersiksa. Kita mau menyalahkan siapa, tidak bisa nuding siapa. Nah, ini namanya kekerasan struktural. Atau di kampus, kalian sama dosenmu misalnya, kan kalah kuasa. Di kelas misalnya, dosennya bikin aturan, masuk kelas harus 10 menit sebelum saya datang. Kalau saya sudah di kelas, tidak boleh ada yang masuk lagi. Nah, pokoknya harus pas misalnya. Mungkin padahal kalian hidup ini kan kadang ada halangan sedikit, kesulitan sedikit. Padahal kamu cuma terlambat 1 menit loh. Itu pun mungkin karena jamnya dosennya kecepatan. Nah, dosen ini tidak bisa, pokoknya aturannya sudah begitu. Dulu kesepakatannya begitu kok. Nah, ini jenis kekerasan struktural. Jadi memang mode hidupnya diatur seperti itu. Yang itu secara tidak sadar menyusahkan sekelompok orang, menindas sekelompok orang, meminggirkan sekelompok orang. Itu namanya kekerasan struktural. Apalagi nanti kalau dihubungkan dengan kepentingan-kepentingan. Mumpung saya punya kekuasaan, saya ingin mendapat ini, saya akan bikin aturan seperti ini. Ketika aturan itu dibikin, nanti ada korbannya. Nah, ini namanya kekerasan struktural. Itu bedanya kekerasan langsung dengan kekerasan struktural. Kalau kekerasan langsung biasanya yang kena orang per orang. Kayak tadi suami sama istri, itu kan individu-individu. Tapi kalau kekerasan struktural itu kelompok. Karena dalam sistem tertentu, struktur tertentu, ada sekelompok orang yang dirugikan. Misalnya yang biasanya diatur takmir kalau ngaji itu ya, yang rokok tolong di luar, misalnya di depan, jangan ikut di dalam. Ya, mungkin kalau dulu kan aturannya bebas sebelumnya. Silahkan yang datang duluan boleh duduk di depan meskipun ngerokok tidak apa-apa. Itu kan terus banyak yang tersiksa. Tapi yang dulu ini, yang siapapun tersiksa kan yang ngerokok tidak merasa bersalah. Loh, memang boleh kok aturannya, tidak ada yang menyalahkan, sistemnya begitu. Nah, ini yang jadi ada sekelompok yang merasa dirugikan gara-gara itu. Nah, ini namanya kekerasan struktural. Karena kadang-kadang aturan itu kan tidak selalu menguntungkan semua pihak. Dulu diatur begini, jadi begitu. Itu selalu ada yang terpinggirkan. Kayak sekarang mungkin yang akhirnya ngerokok jadi jauh di sana ngajinya. Itu kan dia kena imbas kebijakan yang ngerokok di luar masjid. Itu contoh kekerasan struktural. Yang saya contohkan yang simpel-simpel, tapi dalam hidup lingkup besar, dalam konteks negara, antar negara, itu bisa efeknya besar. Yang kedua, pelaku dan korbannya jelas kalau kekerasan langsung. Kalau kekerasan struktural, sulit kita menuding siapa terus. Mau lapor, ya lapor siapa, aturannya begitu. Makanya kekerasan struktural tadi saya sebut ada yang menyebutnya a crime without criminal. Jadi kejahatan yang tidak ada penjahatnya. Karena sistem strukturnya begitu. Kalau kekerasan langsung dilakukan sengaja, kalau
struktural itu kan tidak secara sengaja. Kayak tadi misalnya yang merokok akhirnya jadi sulit ngajinya, harus di luar, sumpek dia, tidak terlalu fokus, tidak bisa lihat tulisan karena harus di luar. Itu kan korbannya mereka. Tapi kan takmir tidak secara sengaja ingin mereka sulit ngajinya. Itu yang disebut kekerasan struktural. Sistemnya memang begitu. Jadi tidak langsung, tidak dilakukan secara sengaja. Aku tidak ingin menyakiti sumisi, yo kamu tersakiti sendiri karena memang aturannya di sini begitu. Kayak saya dulu kalau ke tempat-tempat bermain tertentu, tingginya minimal sekian itu kan. Itu kan menyulitkan kadang-kadang, wah tinggi saya kurang, tidak bisa main itu kan saya jadi kena dampaknya. Aturannya memang begitu. Saya tidak bisa nyalakan siapa-siapa. Dengan berbagai pertimbangan diputuskan aturannya begitu. Melamar jadi apalah pramugari atau apa, karena aturannya tingginya minimal sekian. Harusnya itu kan kadang-kadang kita jadi efek, wah saya orang Indonesia, tinggi saya cuma sekian, tidak bisa sudah. Baik, jadi ini gambaran bedanya kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kalau kekerasan langsung itu biasanya orang langsung cepat responnya. Wah itu jelek, itu jahat, itu merusak. Tapi kalau kekerasan struktural enggak. Karena secara umum dianggap normal saja. Ya memang aturannya begitu. Ya memang di sini begitu. Nah, itu bedanya langsung dan struktural. Jenisnya banyak. Yang kena dampak kekerasan struktural itu, misalnya ada yang jenis eksploitasi. Secara tidak langsung misalnya kalian diperas tenaganya untuk kepentingan kelompok tertentu, itu nama eksploitasi. Biar saja dia yang bagian ini, kita yang bagian santai misalnya. Yang tingginya sekian meter duduk di belakang ya, yang di depan yang tingginya 100 ke bawah saja misalnya. Biar enggak nutupi yang depan misalnya. Atau yang bobotnya atau yang badannya keker, tolong bagian angkut-angkut ya. Nanti yang badannya enggak terlalu besar. Jadi dia bagian susah terus. Jadi eksploitasi namanya. Jadi ada aturan-aturan yang kita menyebutnya menindas. Itu struktural. Kita tidak sadar bahwa itu menindas. Kita tidak sadar dieksploitasi. Terus represi. Represi itu menekan. Misalnya saya sama kalian kalau tidak paham ya bayar dulu ke saya, nanti saya ajari intensif, terus kalau tidak begitu kamu harus mengikuti saya begini, terus ditekan terus, itu namanya direpresi. Kamu tidak bisa bantah wong saya karena posisi saya lebih tinggi. Secara struktur saya menang, saya kuasa bikin aturan. Itu kamu direpresi. Kemudian penetrasi. Penetrasi itu kamu diintervensi. Jadi aturan-aturan yang mengintervensi dirimu. Ada lagi segmentasi. Kalau segmentasi itu kamu diperlakukan hanya bagian kecil dari hidupmu saja. Jadi segmentasi itu kamu disepelekan. Allah, tenang saja, tidak paham anak-anak itu, kita lanjutkan saja. Jadi, kamu dianggap bagian dari dirimu saja yang dilihat. Allah, tenang saja, ini banyak anak desa kok, itu nanti dari sisi kemampuannya membaur dia agak sulit karena lama itu dia. Jadi dilihat dari
sisi-sisi tertentu saja. Misalnya kalian hanya saya lihat sebagai apalah yang menyusahkan saya saja tiap malam Kamis misalnya. Kemudian atas dasar itu saya putuskan bahwa ini namanya segmented. Jadi kalau itu kelompok masyarakat ya dipilih, wah hanya dilihat beberapa disimpulkan untuk semuanya. Itu namanya tersegmentasi. Ini kadang-kadang kita melakukan ketidakadilan secara ini. Alah biasa, ndak biar aja wong mahasiswa aja. Kalau mahasiswa biasanya begitu. Kamu dilihat hanya sisi ketika kamu mahasiswa. Padahal kamu mungkin juga seorang anak, mungkin juga seorang saudara, mungkin juga warga negara dan lain sebagainya. Kemudian ada marginalisasi. Kalau ini sering dengar ya, dipinggirkan. Yang kuliahnya masih semester 5 ke bawah, ngajinya di belakang saja ya. Jangan di depan, nanti tidak paham kamu. Itu namanya dimarginalisasi. Kamu dipinggirkan. Jadi karena kamu tidak punya kualitas tertentu. Baik. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi ini kadang-kadang ada struktur yang dibuat, aturan yang dibuat untuk, misalnya ada kelompok yang saya tidak suka, saya atur gimana caranya mereka ini tidak kompak. Gimana caranya mereka ini fragmented. Biar saja mereka pecah-pecah. Usahakan mereka ini jangan unggul. Usahakan mereka ini jangan kuat. Nah, ini struktur yang memfragmentasi. Jadi ini kekerasan struktural. Ini kita tidak sadar. Kita sering menganggapnya normal saja. Biasa saja Pak, ya memang begitu. Lu sampean dizolimi kok Mas. Anda Pak, yang lain semuanya begitu kok Pak. Nah, itu kekerasan struktural itu kita jarang sadar bahwa kita ini sedang ditindas, dieksploitasi, represi, dipenetrasi, kita dimarginalisasi, tapi kita tidak sadar untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak sekarang ngerti ya. Itu loh jenisnya namanya kekerasan struktural. Ada satu kalimat yang saya ambil dari bukunya Galtung. Kata dia, saya memperoleh 4 pelajaran penting dari pengalaman saya di abad penuh kekerasan ini. Jadi beliau ini melihat sekeliling kita ini penuh kekerasan. Yang pertama, kekerasan yang membunuh dengan cepat melalui sebuah peluru, dan kekerasan yang membunuh secara perlahan melalui kelaparan dan penyakit adalah sama jahatnya bagi korban. Yang pertama kekerasan langsung, yang kedua ini kan kekerasan struktural tadi. Kemiskinan, kelaparan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kan karena struktur. Itu sama jahatnya, kata Galtung. Meskipun kita lebih shock kalau ada orang nembak, kalau ada orang begal, kalau ada orang bunuh-bunuhan, pukul-pukulan. Tapi sebenarnya struktural dan langsung itu sama-sama jahatnya. Bahkan mungkin struktural itu lebih masif. Korbannya banyak. Sayangnya kita tidak sadar. Kita menganggapnya normal saja. Wong memang aturannya begitu. Wong memang sistemnya begitu. Biasanya begitu. Kemudian, itu pelajaran pertama. Jadi mari kita sadar bahwa baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural itu sama-sama kekerasan. Kita harus peka. Yang kedua,
Saya juga belajar optimis, kata Galtung, bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya. Kalau kita sudah sadar itu kekerasan kan jangan diam saja. Kalau hadisnya Nabi kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi. Jadi jangan diam saja. Kalau ada kekerasan, ayo kita atasi. Yang paling penting apa? Kita cari akarnya dulu. Mengapa kok lahir kekerasan? Jadi pelajaran kedua, kita belajar optimis dengan mencari penyebab kekerasan. Yang ketiga, beliau ini mengidolakan Gandhi. Nanti Mahatma Gandhi kita bahas minggu terakhir. Saya belajar strukturalisme dari Gandhi bahwa penyebab kekerasan itu ada pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahatnya, yang ada pihak lain. Jadi jangan fokus ke orangnya, ayo fokus ke sistemnya. Karena struktur itu begitu lahir, manusia itu kan harus tunduk pada struktur dan sistem yang sudah ada. Maka fokusnya pada struktur, jangan pada orang. Kalau sistemnya beres, misalnya hukumnya beres, itu kan ya otomatis kalau ada orang salah, orang keliru, dia dianggap salah juga oleh hukum yang sudah beres tadi. Jangan fokus pada orang, tapi fokuslah pada struktur. Caranya bagaimana? Kata Galtung, ini pelajaran keempat, saya dapat pelajaran bahwa anti kekerasan itu berarti tidak kooperasi. Jadi tidak mendukung struktur yang salah sambil mengusulkan dan mengerjakan struktur alternatif. Kalau mungkin. Bukan menentang aktor atau orang lain. Jadi anti kekerasan itu berarti kita kalau nemu struktur yang keliru ya jangan didukung. Nanti jadi kekerasannya berantai. Terus jalan. Caranya ya dengan cara memberi tawaran struktur yang lebih damai. Bukan dengan menyerang orang per orang. Jadi ini untuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural berarti yang pertama sama-sama jahatnya dengan kekerasan langsung. Yang kedua bisa selesai kalau kita tahu akarnya. Yang ketiga akar itu ada di struktur tidak pada orang. Yang keempat jalannya adalah tidak mendukung struktur, mengusulkan struktur alternatif. Ini dari quotes ini kita tahu maunya Galtung itu. Terus yang ketiga ada kekerasan kultural. Nah, kalau kekerasan kultural ini unik. Kekerasan kultural ini kekerasan yang dilakukan dalam bentuk menjustifikasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural dengan dasar ideologi, budaya, agama, seni, ilmu, filsafat, dan lain sebagainya. Ini namanya kekerasan kultural. Ya, contohnya tadi misalnya ada kekerasan struktural apa? Ini kan jelas kekerasan. Mungkin kita tahu, wah ini menzolimi orang. Tapi terus kita datang dengan filsafat, hidup ini memang seperti itu. Kalau tidak ada yang zolim dan menzolimi, ya bukan hidup ini. Jadi mari biar ini dengan filsafat kita menjustifikasi fenomena kekerasan.
Ini namanya kekerasan kultural. Mungkin dengan agama, mungkin dengan seni, misalnya kita bikin apalah, cerpen kah, kita bikin lagu kah, kita bikin apa, untuk menjustifikasi kekerasan struktural tadi. Mungkin juga dengan ilmu kita bikin teori, mungkin dengan ideologi. Jadi ini yang disebut kekerasan kultural. Sederhananya kekerasan kultural itu yang kita tahu salah bisa jadi benar. Orang kemudian menerima itu. Itu ya contoh sederhananya seperti yang sering saya contohkan ketika ada pencuri ketangkep zamannya Umar. Mencuri itu kan jelas salah, kekerasan, melanggar haknya orang lain. Ketika ditangkap oleh Umar bin Khattab, pencuri ini bilang, loh, kok saya ditangkap, disalahkan itu loh. Hidup ini kan sudah ditakdir Allah A sampai Z-nya. Kalau saya mencuri, itu berarti ya memang takdirnya Allah begitu. Berarti saya tidak salah, wong saya ini kan hanya seperti bulu yang tertiup angin misalnya. Ya, itu. Jadi dengan ideologi seperti ini dia ingin membenarkan kesalahannya. Ini kekerasan kultural. Ya meskipun sama Umar malah dipukuli orang ini. Dia tambah protes. Loh, sudah dibilang saya tidak salah, takdirnya Allah, kok saya malah dipukuli. Ya kamu dipukuli juga takdirnya Allah. Jadi, nah kan kita sering teori-teori, konsep-konsep, filsafat-filsafat yang selama ini kita pelajari, kita jadikan dalih untuk membenarkan yang sebenarnya itu kita tahu salah, keliru. Ini juga jenis kekerasan. Namanya kekerasan kultural. Cocok dengan novel apa, lagu apa, itu lewat seni. Mungkin kita memanipulasi ayat misalnya itu dengan agama. Mungkin kita ideologi tertentu, budaya tertentu. Untuk menjustifikasi yang keliru dan yang salah. Jadi ada kekerasan langsung yang bisa kita lihat. Ada kekerasan struktural yang itu sifatnya sistemik karena struktur sehingga tidak terlihat. Ada kekerasan kultural. Ketika kita menjustifikasi kekerasan-kekerasan sebelumnya dengan ideologi, agama, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga yang semula salah rasanya kok jadi benar. Karena kadang-kadang kan teori itu kan bisa dipakai sesuai kepentingan kita. Dalil kadang-kadang kan kita geser sesuai kepentingan kita. Kalau pas lagi jomblo ndak punya pacar, pakai dalil wala taqrabuz zina, Pak. Itu ndak bisa. Ya. Nanti begitu punya pacar dalilnya ganti. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Jadi ini ta'aruf, Pak. Bukan ndak ada Al-Qur'annya. Jadi kepentingan kita yang kita justifikasi dengan dalil tadi. Nah ini kekerasan juga. Wong jelas-jelas salah. Kok yo kita carikan dasarnya. Itu kan kayak ceritanya Abu Nawas dulu ya kan. Mentang-mentang males sholat terus pakai ayat. Sholat itu malah bisa membawa kita ke neraka. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin. Maka masuk neraka bagi orang-orang yang sholat. Nah ini jenis-jenis kekerasan kultural. Jadi kita menggunakan dalil ayat untuk kepentingan kita yang jelas salah, jelas keliru. Baik, ini semoga bisa ditangkap 3 jenis kekerasan. Sekarang kita lihat akarnya kekerasan. Ini kita masih keras ya, belum damai. Nanti damainya belakangan. Akarnya kekerasan itu 3, kata Galtung. Yang pertama nature, yang kedua culture, yang ketiga structure.
Natur, kondisi alamiah, ada culture, budaya, structure itu ya tatanan yang kita buat. Nature itu ada dalam diri kita dan di sekeliling kita, kondisi alamiah. Kalau culture itu nilai-nilai, norma-norma yang kita internalisasi. Kalau struktur itu lembaga-lembaga tata masyarakat yang ada di sekeliling kita, yang memberi sanksi, yang memberi imbalan. Itu struktur. Dan kata Galtung coba dicek ya, para filosof itu kadang-kadang tidak utuh membaca realitas. Misalnya Karl Marx. Karl Marx itu di teori Marxismenya lebih melihat natur dan struktur. Dia lupa pada kultur. Naturnya manusia ya kebutuhan ekonominya, kebutuhan dasarnya. Strukturnya relasi antar kelas. Dia lupa pada kultur. Makanya bagi Karl Marx ya semua pokoknya ekonomi saja. Dia hanya melihat natur. Padahal banyak orang yang mungkin lebih mementingkan agama, mementingkan budaya dibandingkan ekonomi. Itu yang belum dia lihat. Jadi istilahnya culture blind. Freud kita kenal dengan psikoanalisisnya. Freud itu fokus pada natur dan kultur, tapi lupa struktur. Freud itu kan natur itu bawah sadar. Kemudian kultur itu super ego. Yang di luar diri, yang mempengaruhi diri. Tapi dia lupa struktur, bahwa orang itu hidupnya tidak hanya karena kultur dan natur, dia juga hidup dalam tatanan masyarakat, tatanan politik, tatanan sosial. Darwin fokusnya hanya pada natur, lupa kultur, lupa struktur. Kalau Darwin melihat manusia itu ya struggle for survive saja. Jadi yang bisa lolos, bisa survive, dia yang unggul, hidup terus. Nah itu jadi kata Galtung enggak. Manusia itu ya natur, ya kultur, ya struktur. Membacanya harus lengkap. Kita terbentuk oleh 3 komponen ini. Kekerasan berarti ada di situ. Ada di natur, ada di kultur, ada di struktur. Baik, jadi kondisi alamiah kita, kemudian nilai-nilai norma yang ditanamkan pada diri kita sejak kecil, kultur, dan juga struktur, aturan, tatanan, tata masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ini kalau digali bisa ketemu akarnya kekerasan. Baik. Kekerasan sudah, nanti kita lihat prosesnya ya. Sekarang konflik. Konflik ini biasanya yang memicu kekerasan, meskipun tidak selalu. Konflik adalah perselisihan yang terjadi ketika 2 orang mengejar tujuan yang sama, atau dilema seseorang yang mengejar 2 tujuan yang saling tidak sesuai. Ini kan konflik namanya. Kepentinganku dan kepentingan kalian berbeda. Padahal kita sama-sama ingin ke masjid. Saya ingin ngaji, kalian ingin tidur misalnya. Ini kan kita konflik. Ini yang didahulukan siapa ya? Kepentinganku ngaji apa kepentinganmu tidur? Nah, ini kan terjadi konflik. Ini kalau tidak hati-hati, konflik seperti ini kan bisa mengundang kekerasan. Kalau konflik yang pertama ini, beda tujuan masing-masing orang, itu kan bisa melahirkan other destruction. Ketika orang, tetap lebih penting ngaji. Yang tidur suruh bangun saja, suruh kalau memang tidak bisa melek di luar saja, pulang saja. Ini namanya
merusak orang lain, other destruction. Atau yang kedua, kalau yang kedua ini orang yang sama tapi punya dua tujuan yang tidak sinkron. Saya pingin ngaji sih Pak, tapi kok temen ngajak mabar ya Pak. Misalnya, loh ini kan dilema kan, ada dua hal yang ingin saya lakukan sekaligus. Dan dua-duanya tidak nyambung. Ini bisa melahirkan kekerasan pada diri sendiri, self-destruction. Mungkin kalian mengorbankan nilai-nilai tertentu akhirnya. Sudahlah, ngaji saja meskipun berat, nilai pertemanan, nilai kesenangan hilang. Atau mabar sajalah, ngaji bisa dengerin rekamannya, kok nilai istiqomahnya, nilai belajarnya hilang. Jadi ada nilai yang dikorbankan. Jadi ini namanya konflik. Jadi bisa tabrakan antar orang, bisa dalam diri kita sendiri. Kalau dalam diri kita namanya dilema. Ya, teman-teman kan sering mengalami momen dilema. Kuliah apa kawin ya enaknya. Nah, kalau kuliah kok tidak ada biayanya, kalau kawin kok tidak ada calonnya. Dilema. Bukan dilema mana yang mungkin, karena dua-duanya sama-sama tidak mungkin. Itu berarti bukan mana yang harus saya pikir dulu, mana yang harus saya tinggal dulu. Dua-duanya pada akhirnya ya ditinggal. Ini dilema. Biasanya pilihannya tetap, ya kalau bisa positif oke, tapi kadang-kadang bisa mengarah self-destruction. Kalau dengan orang, other destruction. Jadi konflik itu yang mudah memicu pada kekerasan. Meskipun tidak selalu, karena konflik dan kekerasan kan berbeda. Kadang-kadang konflik itu justru jadi titik tolakmu untuk maju. Karena ada tantangan-tantangan, kamu jadi kreatif, kamu jadi berkembang. Makanya dalam studi perdamaian ada istilah manajemen konflik. Tidak mungkin orang itu tidak nemu konflik dalam hidupnya, pasti ketemu konflik-konflik. Tapi kalau bisa ditata dengan bagus, dia akan jadi daya kreatif. Mungkin jadi sandaranmu untuk maju. Maka jangan takut konflik, asal kalian bisa mengelolanya dengan bagus. Karena hidup ini kan memang banyak sisi-sisi tabrakannya, sisi-sisi pertandingannya, sisi-sisi clash kepentingan, clash kebutuhan. Konflik-konflik pasti akan kita temukan dalam hidup ini. Makanya jangan takut dengan konflik, tapi hadapi konflik secara cerdas. Jangan mengarah pada kekerasan tadi. Nah, ini teorinya. Kalau tadi ada segitiga kekerasan, ini segitiga konflik. Ada pengelolaan konflik yang total sehingga melahirkan masalah, ada yang positif. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam konflik? Yang pertama behavior, yang kedua attitude, dan yang ketiga contradiction. Behavior itu perilaku-perilaku kita. Kalau konflik, ya perilakunya orang yang berkonflik. Kalau attitude, kita menerjemahkannya kan sering sikap atau persepsi, cara pandang terhadap hidup. Kalau kontradiksi, kepentingan yang tabrakan tadi, itu namanya kontradiksi. Konflik bisa hebat kalau behavior misalnya yang dilakukan orang-orang yang berkonflik saling kontras. Attitude-nya juga begitu. Attitude itu persepsi yang berkonflik tentang diri dan lawannya. Saya orang baik, dia orang buruk loh.
Itu biasanya menentukan. Konflik bisa tambah keras, attitude. Saya ingin mukul dia dari saya. Yang sana juga begitu. Saya ingin nendang dia. Itu behavior namanya. Perilaku. Dan contradiction. Kontradiksi itu tabrakan kepentingannya. Kombinasi antara behavior, attitude, dan kontradiksi ini akan menentukan skala konfliknya. Konflik sih, tapi attitude-nya bisa dijaga. Lebih aman. Tapi kalau attitude-nya sama-sama negatif, aku lihat kamu negatif, kamu lihat aku negatif, ya lebih dalam konfliknya, lebih sulit diselesaikan. Behavior-nya juga begitu. Perilakunya. Ya misalnya kita ambil contoh sederhana saja ya. Kalian misalnya kos berdua. Yang satu kalau tidur lampunya nyala, yang satu kalau tidur lampunya mati, gitu aja ya. Ini kan konflik, contradiction namanya. Nah, behaviornya kemudian, behavior perilaku kebiasaannya. Yang satu cerewet, kalau ngomong panjang sekali tidak bisa berhenti. Yang satu jarang ngomong, tapi sekali ngomong isinya miso. Itu behavior. Attitude, yang satu menganggap temannya hanya beban saja, nyusahi saja, mengganggu saja. Yang satu sebaliknya, justru teman yang itu yang menyusahkan dan mengganggu saja. Sama-sama menganggap pengganggu. Loh, ketika attitude-nya begini, behavior-nya seperti itu, kontradisinya, tabrakan seperti itu, bisa dibayangkan konfliknya. Oh, itu mesti maki-maki gak ada habisnya. Yang satu ngomong panjang ceramah, yang satu ngomongnya sekali-sekali tapi meso. Nah, ini namanya konflik. Jadi attitude bisa melahirkan behavior. Cara pandang kita pada lawan konflik itu bisa melahirkan tindakan, melahirkan behavior. Dari behavior nanti ada tabrakan kepentingan. Sebaliknya, tabrakan kepentingan dulu juga bisa dari situ melahirkan attitude, terus melahirkan behavior. Jadi ini bisa siklus. Coba nanti kalau kalian ada kasus apa gitu, mungkin teman-teman yang nulis skripsi apa tesis, kalau pakai teori ini misalnya, kamu bahas kasusnya siapa, tentang apa yang menurutmu jenis konflik. Terus kamu analisis pihak-pihak yang berkonflik ini masing-masing. Attitude-nya seperti apa masing-masing, behavior-nya masing-masing seperti apa, tabrakan kepentingannya skalanya seperti apa. Nah, itu nanti akan kelihatan sejauh mana skala konflik itu. Ini caranya membaca konflik. Konflik sih sebenarnya tabrakan kepentingan. Tapi ini yang mengalami orang-orang baik. Mungkin sufi-sufi sama-sama sufinya. Attitude-nya yang satu menganggap sana positif, yang sini menganggap sini juga positif. Perilakunya juga perilaku soleh. Jadi ya tidak meledak konfliknya. Meskipun tabrakan kepentingan sama-sama saling memaklumi, saling memaafkan. Nah ini skala dan besaran konflik itu tergantung 3 komponen ini. Behavior, attitude, contradiction. Makanya tadi istilahnya manajemen konflik tadi, coba kalian cek. Tidak selalu konflik meledak jadi kekerasan. Tergantung attitude-nya, behavior-nya, dan contradiction-nya. Kalau tidak kontradiksi, tidak ada benturan kepentingan, meskipun behavior dan attitude-nya jelek, ya tidak meledak. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Tabrakan kepentingan sih, tapi attitude-nya bagus. Behavior-nya bagus, ya tidak jadi kekerasan. Oke, jadi dia tergantung orangnya, tergantung kebiasaannya, dan kontradiksinya.
Inilah unsur-unsurnya konflik. Baik, dari konflik kemudian ada kekerasan. Kita lihat ya sekarang siklus kekerasannya. Jadi kekerasan itu bisa siklus, terus berputar terus, sehingga sulit sekali dihentikan. Yang pertama, ya tentu saja diawali dari diri kita ya, masing-masing kita. Yang itu pasti punya kebutuhan. Kebutuhan itu ya kebutuhan natur tadi, kultur dan struktur. Kebutuhan alamiah, kebutuhan budaya, kebutuhan sehubungan dengan tata masyarakat, sosial politik, hidup bersama. Itu kan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kebutuhan-kebutuhan, akhirnya kan kita menetapkan tujuan dalam hidup ini. Saya ingin kuliah S2 terus S3 terus jadi dosen, Pak. Saya ingin mondok, Pak, hafalan Quran terus pulang jadi kiai, Pak. Itu kan tujuan-tujuan. Setiap orang mengalami fase ini. Nah, karena manusia itu hidup bersama dengan cakupan dimensi hidup yang sangat luas, tujuan-tujuan tadi kan bisa konflik, tabrakan. Jadi yang satu ingin melakukan A, yang satu ingin melakukan B, terus beririsan. Ini kan tabrakan. Yang satu ingin cepat-cepat pulang, yang satu ingin nginep saja. Nah, ini kan tabrakan. Ini namanya konflik. Konflik ini kalau tidak dimanage secara bagus akan melahirkan frustasi. Orang jadi jengkel. Ya kembali ke contoh tidur mati lampu dan lampu nyala tadi loh. Itu kan kalau tidak selesai-selesai tiap malam jengkel kamu kan. Frustasi. Jadi alah waktunya tidur lagi, gegeran lagi ini mesti. Kan gitu. Terus kamu frustasi, ya kapan aku pindah kos kalau gini terus sengsara. Kan frustasi. Di tengah masyarakat juga begitu. Yang satu kubu ini, yang satu kubu itu. Beda kubu. Yang satu calonnya ini, yang satu calonnya itu. Konflik. Terus tidak selesai, tambah memanas karena attitude dan behaviornya sama-sama negatif. Akhirnya apa? Frustasi. Kita yang tidak konflik aja kan ikut frustasi, cuma baca postingannya saja kan kita ikut frustasi. Ini kapan selesainya? Gegeran terus kan akhirnya frustasi. Karena kita tidak bisa manage konflik dengan bagus. Mungkin karena konfliknya sangat total. Behaviornya negatif, attitude-nya negatif, bidang tabrakannya juga luas. Akhirnya apa kalau sudah frustasi? Orang mulai mempolarisasi. Mempolarisasi itu mengkategori-kategori orang. Oh, itu orang soleh, kalau itu orang nakal. Kubuku ini orang baik, sana orang-orang jahat semua. Pendukungnya kubu sana itu rusak semua. Kalau pendukung kita baik semua. Mulai mempolarisasi. Yo kayak tadi ya, kembali ke lampu kamar tadi. Itu kan kamu terus, ini temen ndak beres ini. Kan kamu mau bilang kamu yang beres. Mulai terjadi polarisasi. Ya sederhananya kamu pecah sudah. Jadi kalau sudah polarisasi itu kan alternatifnya tabrakan sudah. Tabrakan tadi, ya istilahnya akhirnya apa yang kamu lakukan ke dia? Dehumanisasi. Dehumanisasi itu kamu tidak lagi memperlakukan dia kayak manusia.
Kalau sama musuhmu kan kamu tidak memperlakukan seperti manusia. Kamu anggap dia layak jajah, layak bully, layak siksa, layak dimarginalkan, layak disusahkan. Jadi ada dehumanisasi. Karena tadi sudah kamu bagi, pokoknya orang yang kubu sana jelek semua, jadi pada orang jelek kan kita boleh melakukan yang jelek-jelek. Itu terjadi dehumanisasi. Buahnya apa? Kebencian, kekerasan yang tidak ada akhirnya. Jangan kaget kalau ketemu fenomena-fenomena sadis, fenomena-fenomena tidak manusiawi. Orang lupa dengan etika, etiket, adab, sopan santun, tata krama. Karena kita tidak nganggap lagi dia manusia. Kita melakukan dehumanisasi. Kebencian dan kekerasan kemudian muncul. Langsung struktural maupun kultural. Kalau sudah begitu, lahir trauma sudah. Jadi ini mulai jiwanya kena, ya, atau apa ya istilah kemarin teman-teman, kena mental sudah. Jadi sudah shock, sudah jatuh, trauma. Nah, dari trauma apa? Lahir selanjutnya balas dendam. Aku diperlakukan tidak manusiawi. Emangnya aku tidak bisa? Dia akan balas. Wah, aku tidak ngerti apa-apa kok malah dimaki-maki. Emangnya sana aja yang bisa maki-maki? Aku juga bisa. Balas dendam. Kok sana dengan santainya bikin berita bohong, bikin hoax? Emangnya sana saja yang bisa? Aku juga bisa. Kadang-kadang kita punya prinsip balas dendam itu lebih sadis daripada perbuatan aslinya. Oh, terus yang dibalas dendami nanti juga begitu. Loh, salah saya cuma itu, balasnya kok sebesar ini. Oh, balas lagi. Dan itu putar terus nanti. Itu yang disebut siklus kekerasan. Jadi ini akan berputar terus. Konflik dan kekerasan ini kalau tidak di-manage secara bagus. Jadi hati-hati teman-teman, kan seperti dibilang Galtung tadi, peradaban hari ini itu peradaban yang beliau saksikan isinya kekerasan demi kekerasan. Nah, kita ada di mana dari titik siklus kekerasan ini? Kita termasuk yang masih baris awal, yang masih aman itu kah? Yang masih matok tujuan, merangkai kebutuhan, atau sudah baris kedua? Baris kedua sudah mulai frustasi, polarisasi, dehumanisasi, isinya kebencian, kekerasan. Atau sudah di baris ketiga? Baris ketiga mungkin sudah mulai butuh psikiater. Sudah trauma, sudah hidup dalam kekerasan mutlak sudah. Inilah siklus kekerasan. Baik, ini teori dari Galtung. Beliau meminjam dunia kedokteran. Saya pakai tabel gini, semoga teman-teman bisa memahami ya. Yang tidak lihat tabelnya agak susah. Kalau mendengarkan teori yang bagian ini harus lihat tabelnya. Jadi di dunia kedokteran itu kan dikenal diagnosis, prognosis, dan terapi. Jadi kekerasan yang terjadi didiagnosis, dilihat prognosisnya, dan disembuhkan. Jadi diagnosis itu kan kayak dokter, dicari akar masalahnya. Kalau prognosis itu diramalkan nanti perkembangannya seperti apa, kemana. Kalau terapi itu mengobatinya bagaimana. Nah, jadi ini cara kita memahami
fenomena kekerasan. Tetap ya nanti melibatkan culture, nature, dan structure. Kultur, natur, dan struktur. Kultur kita cek diagnosis ya. Diagnosis berarti akar dari kekerasannya. Attitude, behavior, dan contradiction. Ini tadi sudah kita jelaskan. Sikap, persepsi kita, behavior, perilaku kita sehari-hari, contradiction, kepentingan-kepentingan kita yang mungkin tabrakan dengan orang lain. Attitude itu biasanya isinya nilai-nilai, kalau behavior itu berhubungan dengan tujuan tadi, kalau kontradiksi itu berhubungan dengan kepentingan. Jadi akarnya pasti di sini, kekerasan itu. Makanya sebelum pecah jadi kekerasan, bisa diterapi dulu. Apa terapinya? Yang pertama tentu saja kalau bisa ya kita dialog. Dialog itu berhubungan dengan kebutuhan, hak, dan martabat. Orang itu kan perlu memenuhi 3 ini dalam hidup. Kita butuh apa sih? Haknya masing-masing kita apa? Kemudian mari kita saling menjaga harga diri, martabat kita masing-masing. Jadi ini diagnosisnya. Akar masalah biar tidak pecah jadi konflik yang kekerasan. Yo ayo, saya punya kepentingan, kamu punya kepentingan, dialog yuk. Seandainya tetap kita jalankan, kira-kira melanggar hakmu enggak? Ada kebutuhanmu yang kemudian cancel enggak gara-gara itu? Kebutuhanmu yang tidak terpenuhi enggak gara-gara tabrakan ini? Ada yang menyinggungmu enggak? Itu urusan martabat. Ya karena masing-masing orang kan enggak tahu mana yang menurut dia berharga, bernilai, mana yang menurut dia menjatuhkan martabatnya. Itu perlu dialog. Ini yang sering orang enggak sadar. Orang itu sering menyamakan orang lain sesuai persepsinya dia saja. Allah itu kan cuma kopiah misalnya. Tapi bagi orang tertentu kopiah ini koyo jimatnya, koyo anunya, jangan disenggol. Kalau disenggol bisa marah. Nah, Allah itu kan cuma baju biasa saja. Loh, jangan dikira. Ya ini kelihatannya baju biasa, tapi ini yang ngasih dulu mantan yang jadi berharga ya, jangan dilecehkan ya. Nah, ini harus dialog. Dibaca biasa saja orang tidak tahu. Oke mas, silahkan sampean barang saya yang mana saja dipakai tapi jangan ini ya. Itu kan hanya kita yang tahu. Misalnya tadi kamar sak kos-kosan tadi. Boleh melakukan apa saja, tapi kalau saya asal enggak ini ya. Karena saya orang daerah ini sih, kalau diperlakukan begitu saya enggak terima. Ini bisa, ini dialog. Kalau kita tiba-tiba berinteraksi karena attitude, behavior kita beda, begitu tabrakan mesti konflik, lahirnya kekerasan. Maka diawali dari dialog. Yang kedua, untuk biar akar masalahnya tidak muncul pecah jadi masalah, ya memang hidup ini kita banyak tujuan, banyak keinginan. Tapi karena kita ini hidup bareng orang lain, ya kita harus siap nego. Istilahnya goal restraint. Yuk negosiasi, yuk bareng-bareng. Enaknya gimana ini nasib kita berdua ini? Kita kok beda jalurnya padahal kita bareng. Kok kamu kembali ke lampu tadi lah gampang. Kok kamu tidurnya mati lampu, saya nyala lampu. Ayo negosiasi gimana? Gini aja ya kita. Gimana kalau kita separuh-separuh tidurnya? Kamu jam 10 sampai jam. Nanti saya tak begadang jam 3 sampai jam 9. Ini namanya nego. Atau gimana gini saja lah. Lampunya kita nyalakan setengah redup saja ya. Antara mati dan tidak misalnya. Atau gimana kalau semalaman kita gantian. Jadi
setengah jam nyala, setengah jam mati, setengah jam. Akhirnya ndak turu suwengi. Itu namanya goal restraint. Jadi mengekang keinginan, membatasi keinginan. Ya kan kita harus ada yang mau berkorban. Kalau semuanya ego, semuanya kaku, ingin keinginannya sendiri, nggak nyampe. Akhirnya konflik sudah menang-menangan. Dalam situasi seperti ini ya mungkin yang kuat yang menang. Yang lemah akan terpinggirkan. Oke ya, jadi goal restraint dan konsekuen analisis. Dianalisis, wah nanti kalau kita begini efeknya begini, kalau kita begitu efeknya begini, dianalisis. Oke, jadi dialog goal restraint, konsekuen analisis akan membantu kita melakukan diagnosis, kemudian menyembuhkan yang akan pecah. Kalau ini lewat, ya penyakitnya akan berproses, kekerasan mungkin muncul. Dari diagnosis jadi prognosis. Kira-kira nanti jadinya apa kalau terjadi kekerasan beneran? Yang paling awal tentu saja frustration. Frustasi. Waduh, ini sudah. Itu frustasi sudah pesimis, putus asa. Secara struktur nanti kelihatan orang putus asa itu dia jadi apatis. Sudahlah, terserah mau apa saja. Tidak peduli aku, apatis sudah. Low participation kalau diajak apa-apa tidak jalan sudah. Jadi frustasi, apati. Ya kalau memang tiba di fase ini, teman-teman sampai di titik frustasi, terapinya apa? Kontrol kemarahan. Iya sih, tidak cocok memang dengan kita, mengecewakan memang. Tapi ya marah, tapi kalau bisa ya dikontrol. Tidak dilampiaskan suka-suka hati. Meminimalisir efek. Itu kalau sampai frustasi. Atau bablas, tadi kan setelah frustasi ada dehumanisasi. Dehumanisasi ini mulai lahir perilaku-perilaku tidak manusiawi, tidak memanusiakan manusia. Di situ nanti yang istilah saya tadi, cycle of violence, siklus kekerasan. Orang diam-diam ingin menyakiti yang lain, ingin menjatuhkan yang lain, menghancurkan yang lain. Kalau seperti ini terapinya humanisasi. Humanisasi itu coba kita cermati kelakuan kita, perilaku kita. Ini manusiawi enggak sih? Kalau enggak manusiawi ya sudah nanti dulu, jangan dilakukan dulu. Wah, bisa loh saya ngehack HP-nya, bisa saya ngerusak programnya, bisa saya itu. Tapi enggak, wong itu jalannya dia. Wah, saya ngasih bintang 1 kalau saya mau, apa susahnya? Tapi enggak. Itu lahan kerjanya dia. Itu namanya humanisasi. Kalau kita sedang ingin melakukan sesuatu yang anti-human, ingat-ingatlah parameternya ini manusiawi enggak. Aku lebih kuat sih kalau cuma mukuli dia sampai bonyok, iso lah aku, apa susahnya. Wong dia masih TK, saya sudah kuliah misalnya. Ya, tapi apa ya manusiawi? Itu namanya kamu mikirnya ke situ. Manusiawi enggak sih? Sebenarnya ya tak putus saja dia bisa nangis-nangis itu misalnya. Tapi apa ya manusiawi kan gitu. Jadi ini terapinya. Kalau kita bablas ternyata proses kekerasannya nyampe dehumanisasi. Dehumanisasi itu istilah kalau di Galtung Cold War, perang dingin. Jadi diam-diam kita sakiti dia, diam-diam kita rusak, kita hancurkan dia.
Kalau ini juga berkembang, bablas, selanjutnya akan terjadi destruction. Destruction itu penghancuran sudah. Di sinilah terjadi hot war. Perang terang-terangan sudah. Kalau sudah sampai di titik ini, diingat-ingat rumusnya non-violence. Jadi jangan lakukan kekerasan kalau bisa. Berarti apa? Direm keinginannya untuk melakukan kekerasan. Kalau ini juga ternyata masih bablas, ya terjadi perang total sudah, musuh sudah deklarasi. Akan lahir namanya budaya perang, budaya kekerasan. Solusinya apa? Kembali ke asal, ayo cycle of violence diganti dengan cycle of peace. Dibudayakan damai, memaafkan, saling mengalah, diam dulu, tidak reaktif dan seterusnya. Jadi lingkaran perangnya biar selesai. Jadi inilah tahapan-tahapan dari kekerasan menuju perdamaian. Baik, nanti dibaca saja, dicek lagi kalau ada yang tidak paham, diulangi lagi. Bagaimana dari diagnosis menuju prognosis dan usulan terapinya dari Galtung, biar kita sampai pada perdamaian. Lanjut, waktunya sudah mau habis baru damai. Iya, padahal temanya perdamaian. Oke ya, perdamaian menurut Galtung itu cirinya dua. Tidak ada atau berkurangnya kekerasan dalam bentuk apapun, dan kreatif dalam mentransformasi konflik. Jadi peace itu non-violence and creativity. Harus kreatif, jangan diam saja kalau ada kekerasan. Kita tidak boleh diam saja untuk membiarkan terjadi kekerasan. Segala strategi harus ditempuh. Karena tidak ada orang kerasan hidup dalam siklus kekerasan. Itulah perdamaian. Jadi rumusnya perdamaian itu non-violence and creativity. Nanti Galtung membagi dua perdamaian itu. Ada perdamaian negatif, ada perdamaian positif. Dari tulisan itu mungkin teman-teman paham ya. Perdamaian negatif itu menghilangkan peperangan. Kalau sedang perang, ya hentikan. Jangan perang. Kalau yang positif, menghadirkan kenyamanan. Ya, jangan dikira yang positif ini gampang, yang negatif berat ya. Bisa saja yang negatif, yang positif lebih berat dari yang negatif. Misalnya yang positif ini kan, sekarang mungkin kita tidak perang sih, tapi kan kita tiap hari mengoleksi alat-alat perang. Semua negara juga menyiapkan alat-alat perang. Oh itu kan sebenarnya ancang-ancang siap perang, tapi sekarang sedang damai. Berarti hidupnya perdamaian di perdamaian positif. Perdamaian positif lebih berat karena dia harus menjaga agar tidak terjadi perang. Sementara alat perangnya kan ditambah terus, ada terus, siap. Anytime kan siap. Hampir semua negara kan juga punya pasukan perang. Pasukan perang kan berarti siap-siap perang. Alatnya ada, pasukannya ada, tinggal perangnya. Loh itu perdamaian positif itu berat. Kalau perdamaian negatif kan tinggal, sedang perang dihentikan. Jadi tidak selalu yang positif lebih ringan. Perdamaian negatif menghilangkan konflik. Perdamaian positif menghadirkan ketenangan. Ini juga rasanya tidak gampang. Menghadirkan ketenangan itu. Perdamaian negatif menghilangkan kekerasan, perdamaian positif kekompakan, kebersatuan, saling mendukung.
Perdamaian negatif menghilangkan penindasan, perdamaian positif menghadirkan kemanusiaan. Perdamaian negatif menghilangkan kejahatan, perdamaian positif menghadirkan kebaikan. Ini kalau dalam tasawuf, perdamaian negatif itu takholli, perdamaian positif itu takhalli. Membersihkan dari yang kotor, dan takhalli itu mengisi dengan yang baik. Ya tetap yang negatif duluan, baru bisa menghadirkan yang positif. Yang pertama damai dari, yang kedua damai untuk. Dua-duanya juga perlu upaya, perlu usaha. Baik, jadi ada dua jenis perdamaian. Perdamaian yang negatif dan perdamaian yang positif. Yang negatif itu damai dari fenomena-fenomena buruk. Kalau yang positif itu perdamaian untuk menghadirkan fenomena-fenomena baik dalam hidup kita. Ya, jadi yang negatif itu misalnya kita menghilangkan konflik. Kita sedang konflik dengan teman, sudahlah kita tidak usah gegeran. Yang positif, kita kompak, bersatu, produktif bersama. Ini positif. Loh, antara kita tidak usah gegeran dan kita kompak bersatu itu kan dua hal yang berbeda. Ada loh yang negatif saja tapi tidak bisa positif. Sudahlah kamu terlanjur menyakiti hatiku, ya damai-damai tapi tidak usah berteman lagi sama aku. Loh itu negatifnya sukses tapi positifnya tidak sukses. Yo saya maafkan sih, tapi urusan pengadilan jalan terus. Nah, itu kita tunggali ini. Jadi seolah-olah selesai padahal belum. Jadi ada yang negatif, ada yang positif. Nah, ini ada quotes dari, nanti kalian bisa membahas ini agak panjang. Malam hari ini saya bacakan saja. Perdamaian itu bukan hanya tidak adanya kekerasan atau perang senjata, tetapi juga tercapainya keadilan sosial. Karena tanpa keadilan sosial tidak mungkin terjadi perdamaian. Ya kalau masih tidak adil, ya namanya belum damai meskipun tenang. Jadi ketidakadilan itu sejenis kekerasan. Jadi tidak adanya perang itu kan perdamaian yang negatif tadi. Tapi lahirnya keadilan sosial itu perdamaian yang positif. Tapi ini dua-duanya perlu. Tidak mungkin damai kalau tidak adil secara sosial. Sudahlah, terima saja yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ini kan tidak merata. Yang enak-enak terus, yang tidak enak terus. Biar sajalah ya. Hidup itu memang begitu kok. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang enak, ada yang tidak enak. Kan kita selalu berdalih seperti itu. Tapi kalau secara disengaja, struktural, kultural, dan langsung, sehingga keadilan sosial tidak lahir, ya ini sesuatu yang namanya tidak damai hidup kita. Tidak mungkin kita sebut damai. Jadi damai itu tidak selalu ketika tidak ada konflik. Ketika keadilan sosial tidak hadir, itu juga namanya kita tidak damai. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa keadilan. Jadi ini rumus dari Galtung. Terus, yang kami maksud dengan perdamaian adalah kapasitas untuk mengubah konflik dengan empati, tanpa kekerasan, dan secara kreatif. Dan ini adalah proses yang tidak pernah berakhir. Jadi kalau tadi tidak mungkin ada perdamaian tanpa keadilan sosial,
ini juga menurut Galtung perdamaian itu sifatnya kreatif dan empatik. Jangan mewujudkan perdamaian dengan melakukan kekerasan. Itu kan kalau istilahnya Imam Ghazali seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Niat mencucinya bagus, tapi jalannya yang pakai air kencing itu blunder. Niatnya tambah bersih tapi tambah kotor, tambah najis. Nah, memelihara perdamaian, mewujudkan perdamaian juga begitu. Dilarang pakai jalan kekerasan. Kecuali nanti ada quote di belakang, dalam konteks defensif, dalam konteks membela diri, dalam situasi yang sangat khusus. Tapi jangan damai dengan senjata. Kalau itu ya namanya tidak damai, nambah masalah sudah. Jadi jangan dengan kekerasan tapi dengan empatik. Dan kreatif tentu saja. Lo terus pakai apa, Pak? Yo kreatif dong. Jadi cari segala cara untuk mewujudkan perdamaian. Nanti ada beberapa tawaran solusi. Nah, kita lanjutkan. Sekarang yang perdamaian positif. Kalau menurut Galtung, perdamaian positif itu ada 4 jenisnya. Perdamaian positif yang pertama, perdamaian alam. Jadi kita berdamai dengan alam. Ini konteksnya kearifan lingkungan. Kita adalah bagian dari alam. Maka bersama alam kita harus kompak. Istilah beliau kerjasama spesies. Kita ini saling membutuhkan, saling memerlukan. Jangan dirusak. Alam rumah kita, tempat kita tinggal. Kalau rusak ya pasti kita tidak damai sudah. Lingkungan sekeliling kita hancur, pasti kita tidak damai. Yang kedua, perdamaian positif langsung. Nah, perdamaian positif langsung itu ya perilaku-perilaku baik melalui kata-kata atau melalui perbuatan. Itu namanya perdamaian positif langsung. Kalau menurut Galtung ya sederhananya perdamaian positif langsung itu cinta. Jadi ini istilahnya boleh kalian pakai kalau mau. Istilah cinta terlalu umum, Pak. Pakai istilah perdamaian positif langsung. Yuk kita menjalin perdamaian positif langsung yuk. Jadi kita bareng-bareng mewujudkan perdamaian positif. Kan tindakan-tindakan cinta itu kan pasti positif. Konkret. Terus yang ketiga, perdamaian positif struktural. Perdamaian positif struktural itu yang tadi ada kekerasan struktural ya, diganti sekarang dengan perdamaian. Penindasan diganti kebebasan. Eksploitasi diganti kesetaraan. Penetrasi, intervensi diganti dialog. Segmentasi diganti integrasi. Marginalisasi diganti partisipasi. Ayo kita ganti attitude dan behavior kita, kemudian masuk ke ranah struktur sehingga yang buruk-buruk tadi terganti. Jadi, semoga penindasan jadi kebebasan, eksploitasi jadi kesetaraan, penetrasi jadi dialog, segmentasi jadi integrasi, marginalisasi jadi partisipasi. Yang ketiga, perdamaian positif struktural. Alatnya sama. Kalau tadi agama, hukum, ideologi, seni, ilmu, media kita pakai untuk menjustifikasi kekerasan, sekarang kita balik.
Kita pakai itu semua untuk menjustifikasi perdamaian. Kalau tadi kita jadikan senjata untuk kekerasan, sekarang kita jadikan senjata untuk perdamaian. Sama-sama bisa. Ini namanya perdamaian positif kultural. Daripada milih dalil untuk gegeran, yuk kita milih dalil untuk saling rukun, saling kerjasama, saling damai. Inilah jenis-jenis perdamaian positif. Makanya tadi dalam uraiannya tidak hanya tidak keras, tidak perang, tapi juga banyak yang harus dilakukan untuk menghidupkan perdamaian. Lanjut. Nah, tentang perdamaian ini Galtung punya 3 istilah. Ada peacemaking, ada peacekeeping, dan ada peace building. Peacemaking itu artinya menghentikan konflik yang sedang berlangsung. Wah, sedang terjadi perang nih, wah sedang terjadi gegeran nih, wah sedang rusuh nih ini konflik. Nah, upaya kita untuk menghentikan konflik ini namanya peacemaking. Tujuannya rekonsiliasi biar yang konflik bisa rukun lagi. Metodenya banyak. Bisa dengan negosiasi, bisa dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, mungkin lewat hukum, mungkin lewat aturan regional, mungkin dengan sanksi, dengan boikot, dengan intervensi dan lain sebagainya. Ini namanya peacemaking. Jadi peacemaking itu kalau ada konflik sedang terjadi terus kita hentikan. Kalau pakai bahasanya PBB dibedakan antara peacemaking dan peace enforcement. Kalau peacemaking itu upaya diplomatik. Kalau peace enforcement itu menggunakan kekuatan. Tapi ini dari PBB ya. Jadi kalau misalnya perang Rusia sama Ukraina, terus berusaha untuk berunding saja, mbok yo jangan perang, ayo berunding yuk, ayo negosiasi yuk. Itu namanya peacemaking, upaya diplomatik. Tapi kok diajak nego ndak mau, ya sudahlah, berarti perlu dipisah ini menggunakan pasukan. Ini kalau sudah turun dengan kekuatan aktif namanya peace enforcement. Jadi ada peacemaking. Peacemaking dilakukan di tengah-tengah konflik untuk biar konfliknya berhenti. Selain peacemaking ada peacekeeping. Kalau peacekeeping konfliknya sudah berhenti. Tapi kan harus dijaga biar tidak pecah lagi konfliknya. Ini namanya peacekeeping. Jadi mencegah terjadinya kembali konflik. Mungkin dengan melindungi warga sipil, mungkin mengurangi kekerasan, dijaga terus keamanannya, atau bikin pasukan khusus untuk menjaga keamanan, atau itu namanya peacekeeping. Tujuannya menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian agar tambah damai, tambah langgeng. Oke, ya kalau PBB peacekeeping ini syaratnya 3. Yang pertama, pihak yang berkonflik setuju. Yang kedua, yang bertugas tidak boleh berpihak. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri. Karena memang menjaga keamanan, menjaga perdamaian, jalannya tetap harus damai. Jadi ini peacekeeping. Peacekeeping agar damai yang sudah tercipta bisa langgeng. Konflik tidak muncul lagi. Yang ketiga ada peace building. Kalau peace building ini lebih dalam. Peace building itu menelaah secara intensif, melibatkan semua pihak, melacak akarnya konflik apa,
Sumbernya konflik apa? Nature, culture, structure yang melahirkan konflik seperti apa? Nah, kalau sudah ketemu kemudian dicari solusinya. Ini namanya peace building. Jadi membangun perdamaian dari akar-akarnya. Kalau yang peacekeeping dan peace making tadi tidak sampai akar-akarnya. Tapi kalau peace building sampai akarnya. Misalnya kok ada attitude yang salah, behavior yang keliru, yang ini mengundang konflik. Terus gimana solusinya? Apa bisa diubah saja atau disesuaikan saja atau seperti apa? Ini namanya peace building. Oh, yang jadi sumbernya konflik itu ini toh, perilakunya toh, atau kontradiksi tabrakan kepentingan yang di sini toh. Ya ini yang diolah. Ini namanya peace building. Mungkin dengan mengelola, mitigasi, menyelesaikan, transformasi, melakukan negosiasi, diplomasi, dialog, mediasi, dan lain sebagainya. Ini namanya peace building. Membangun perdamaian. Jadi sampai akar-akarnya kalau peace building ini. Tidak sekedar peacemaking. Orang gegeran dihentikan. Jangan gegeran. Kalau peacekeeping itu kalau sudah tidak gegeran diawasi terus. Awas loh kalau gegeran, awas kamu gegeran. Kalau peace building diinterogasi. Ngapain sih kok kamu gegeran? Alasannya apa? Sebabnya apa? Kenapa kok kamu pukul-pukulan? Nah ini kalau sudah ketemu ya sudah, wong cuma karena itu saja kok sampai begitu. Sudahlah, ini namanya peace building. Ketika ketemu akarnya, dicari solusinya, ketemu sudah dan biasanya ya damainya lebih lama. Karena akar masalahnya terselesaikan. Biar tidak usah lama-lama peacekeeping. Jadi damai dalam prosesnya ada peacemaking, ada peacekeeping, ada peace building. Ya kayak kalian misalnya, apalah lagi konflik sama pacarmu misalnya. Nah, kalau pas lagi rame-ramenya, sini ngomong apa, terus bantah-bantahan, saatnya peacemaking, udahlah diem. Besok saja dilanjutkan. Nah, terus peacekeeping. Peacekeeping itu diawasi terus. Jangan nyinggung itu, nanti rame lagi. Jangan nyinggung itu, nanti dijaga biar tidak gegeran. Peace building, dialog. Kenapa sih kok marah? Kenapa sih kok ini jadi masalah? Akarnya di mana? Sumbernya apa? Oh, kalau memang hanya karena itu, sudahlah. Ini saja ya, kita lakukan begini saja ya, biar itu. Nah, ini namanya peace building. Jadi dari peacemaking, ada peacekeeping, ada peace building. Baik, itu tadi teorinya. Sekarang kita geser ke beberapa pandangan beliau. Apakah pendidikan, nanti kita lihat 3 hal ya, pendidikan, agama, militer, mendukung perdamaian atau tidak. Sekarang di ranah pendidikan, kata beliau begini, setiap bentuk pendidikan harus dievaluasi dari sisi strukturnya. Pertanyaan-pertanyaan berikut harus selalu ditanyakan. Yang pertama, apakah memungkinkan adanya umpan balik? Wong yo pendidikan itu manusia dengan manusia. Kalau tidak ada umpan balik, satu arah saja, rentan konflik, rentan kekerasan. Jadi tidak humanisasi. Karena kita ini orang dengan orang, misalnya dosen dengan mahasiswa, itu ya tetap harus dialog, ada saling umpan baliknya. Seneng enggak sih model gini? Cocok enggak sih kalau materi ini? Nilaimu sekian loh. Oke ya, nah ini namanya ada umpan baliknya atau tidak. Kalau ada umpan baliknya, lebih mudah nanti mengarah pada perdamaian. Kalau tidak ada, itu kekerasan. Berarti hanya satu arah. Yang kedua, apakah menyatukan orang-orang dalam upaya bersama
Atau tidak, justru mecah-mecah orang, membuat tambah kompak atau tambah terpecah-pecah. Membuat tambah terpecah-pecah itu misalnya, yang pinter-pinter duduk di depan ya, yang duduk di belakang sajalah. Ini mecah-mecah. Jadi mengkategorisasi yang membuat masing-masing ego muncul. Orang sadar bahwa aku beda dengan kalian. Jadi pendidikan kita itu mengikat, mengutuhkan atau justru memecah-mecah. Yang ketiga, apakah memungkinkan partisipasi dan bentuk pendidikan yang dijalankan mampu menghasilkan perubahan. Jadi pendidikan itu memungkinkan partisipasi enggak? Atau sesuai keinginan satu orang, 2, 3 orang, atau kalau di kelas ya gurunya saja, dosennya saja, atau tidak. Jadi semuanya bisa untung, semuanya bisa berubah jadi lebih baik. Ringkasnya kata Galtung, apakah ada dialog yang melibatkan peserta didik? Bukan sekedar ceramah yang disampaikan di lingkungan pendidikan. Kalau hanya berjalan satu arah, kekerasan itu. Ini untuk ranah pendidikan. Untuk ranah agama, kata beliau begini, setiap agama itu ada unsur-unsur lunak, ya ada unsur kerasnya. Dengan derajat yang berbeda-beda. Demi perdamaian dunia, dialog dalam agama dan di antara mereka harusnya memperkuat aspek-aspek yang lebih lembut. Ya memang sih dalam agama ada Rahman Rahim, ada Sadidul Iqab, ada. Jadi yang keras-keras ada. Sisi tegasnya ada, sisi lembutnya juga ada. Tidak apa-apa kata Galtung, kalau itu untuk Islam ya. Semua agama sebenarnya seperti ini ya. Ada sisi tegasnya, kerasnya, ada sisi lembutnya. Untuk kepentingan perdamaian, sebenarnya kita lebih mainstream yang lembut. Kata Galtung, lebih positif. Jadi kita pilih yang lebih lembut untuk mewujudkan perdamaian. Bukan berarti yang keras, yang kasar dibuang. Nggak, itu kalau bahasa kampusnya mungkin di mainstream. Di mainstream itu diutamakan. Kita dulukan yang lembut dulu. Jadi kita dahulukan yang rahmatan lil alaminnya kalau dalam bahasa Islam. Dalam rangka apa? Perdamaian. Karena kita hidup ini perlu damai, perlu nyaman, perlu aman. Bahwa ada ajaran-ajaran tertentu yang dalam situasi tertentu memang maknanya keras, tegas, iya. Tapi dalam peradaban penuh kekerasan hari ini, yang tadi ada 4 krisis besar-besar tadi, ya yang kita utamakan yang lembut saja dulu. Biar situasi serba keras ini tensinya menurun. Jangan sampai seperti tadi. Agama hanya jadi alat, hanya jadi justifikasi kekerasan secara kultural. Ini kalau agama. Terakhir, militer. Militer juga begitu. Kalau dalam hubungannya dengan militer, terkecuali untuk membela diri, strategi pembelaan, mengaplikasikan perangkat-perangkat militer untuk menyelesaikan kontradiksi sosial ekonomi, itu seperti menyembuhkan orang anemia dengan membuang darah atau mengurangi darahnya. Wong anemia itu kurang darah kok malah disuruh mengeluarkan darah. Jadi ya militer itu hanya opsi untuk defensif. Jadi
Opsi untuk mengurangi korban, untuk melindungi, itu baru militer. Bukan opsi untuk menyerang atau mencari jalan damai. Karena kebalik nanti. Bisa blunder. Wong ini tawuran 2 orang saja, nanti kalau tiba-tiba militernya ikut turun, ya terlalu. Malah jadi masalah. Militer turunnya hanya untuk defensif saja. Karena mereka yang punya senjata, nanti korbannya bisa banyak. Seperti orang Animea yang justru diminta untuk menghilangkan darahnya. Baik, jadi kita sudah mulai awal tadi ya. Kekerasan, ada segitiga kekerasan yang langsung, yang struktural, yang kultural. Yang langsung terlihat, yang struktural tidak terlihat, yang kultural menjustifikasi. Yang itu ternyata nanti berhubungan dengan konflik yang terjadi karena attitude dan behavior kita plus kontradiksi yang terjadi. Yang dari sana penting kita cermati akarnya, yaitu natur, struktur, dan kultur. Demi mewujudkan perdamaian, baik secara positif maupun negatif. Itu konsep-konsep perdamaian yang malam hari ini kita bahas dari Johan Galtung. Lumayan untuk teman-teman yang sedang nulis skripsi atau tesis, bisa dipakai jadi teori. Kalau memang yang diteliti tentang konflik. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Mungkin tidak bisa langsung ditangkap. Harus diulang-ulang. Ini salah satu isu yang penting untuk hidup kita hari ini. Karena sekarang seperti kata Galtung tadi, kekerasan itu sudah menyebar, melebar kemana-mana. Apalagi yang sifatnya struktural dan kultural. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dari tradisi Islam. Kita ketemu konsep perdamaian dari Syekh Badi'uz Zaman, Said Nursi. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.